apa maksudnya apa gimana tuh Pak? Ya, dalam sebuah penelitian ada sub yang namanya kajian terdahulu. Nah, kajian terdahulu itu artinya kita mencari penelitian-penelitian yang sudah lalu, ya, yang setingkat. Setingkat artinya kalau Bapak Ibu sedang menulis skripsi, berarti setingkat skripsi. Kalau Bapak Ibu sedang menulis tesis, berarti setingkat tesis. Kalau Bapak Ibu menulis disertasi, berarti disertasi. Nah, untuk apa sebenarnya penelitian-penelitian terdahulu ini kita lakukan? Yang pertama, agar tidak terjadi plagiasi. Plagiasi itu artinya agar tidak terjadi contek-menyontek karena memang sekarang ini berapa tahun terakhir orang yang mencontek tulisan tanpa membuat footnote itu sudah bisa dibawa ke ranah hukum kriminal akademik. Itu yang pertama. Kita supaya kita itu tahu bahwa posisi penelitian kita dengan penelitian orang lain itu di mana. Posisi kita atau level penelitian kita itu dengan penelitian orang lain itu kita tahu. Sehingga ini loh bedanya antara punya saya dengan punya orang lain. Ya. Jadi gampang saja untuk mencari 5 tesis itu. Cari aja dengan kata kunci variabel. Misalnya tesis yang meneliti tesis tentang optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Kan keluar semua. Atau tesis tentang pengelolaan sumber daya belajar. Akan keluar semua. Nah, setelah keluar itu baru Bapak Ibu pilih yang mendekati. Yang dipilih itu adalah 5. Nah, kita jabarkan. Dari 5 itu kita jabarkan ini rumusnya. Tuliskan penulisnya, judul, tahun terbit, perguruan tinggi yang menerbitkan, metode penelitian, dan hasil penelitiannya. Nah, biasanya kalau tesis Bapak Ibu peroleh, baik secara manual ataupun digital melalui Google, di abstrak itu sudah ada. Tinggal menarasikan saja seperti ini. Ini contoh cara menarasikan tadi. Ya. Ini Pak, apa harus wajib 5 atau boleh lebih atau kurang? Minimalnya 5, Bu. Minimalnya 5. Ya, kalau rata-rata minimalnya 5. Nggak ada maksimal, nggak ada maksimal. Ibu kalau mau dapat 10 kan nggak ada guna tapi. Oke aja Pak ya. Iya, oke. Ada lagi yang lain silakan. Pak, berarti di footnote itu gimana kita buat Pak? Harus ada judulnya juga, tahun, perguruan tingginya Pak di footnote-nya? Ya jurnal kalau footnote itu kan simple ya. Ya, kalau footnote itu hanya penulis, kemudian judul, kemudian tahun, kemudian penerbit sudah halaman. Penerbit dulu. Ya. Halaman berapa? Ya, tergantung. Kalau abstrak itu cuma ada I misalnya I1 atau I2. Kalau di abstrak ya. Kalau Bapak Ibu untuk mengambil hasil ini ngambilnya di apa? Mengambil di kesimpulan, berarti ya di kesimpulan itu footnote-nya. Kalau menuliskan hasil. Ya, gimana Bu? Ini kan kita upayakan supaya menjadi proposal. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, berarti untuk membuat proposal ini target saya untuk proposal Pak. Jadi berapa halaman Pak? Berapa halaman untuk pendahuluan? Udah itu di pembahasan nanti, maksudnya berapa halaman keseluruhannya? Jadi kalau beda kan dengan tesis kemarin kan sudah Bapak uraikan, di sainsnya kan 5, di Dasalon kan 5 halaman. Berarti kalau untuk proposal berapa? Ya, sebenarnya kalau Ibu penuhin semua komponen yang ada dalam proposal itu tidak terkait dengan berapa halamannya. Ya, kalau kita bisa targetkan proposal itu sekitar 25 halaman, ya silakan. 20 sampai dengan 25 halaman. Ya, karena latar belakang saja kemarin kan kita perlukan 12. Ya kan? Atau 10 sampai dengan 12 atau 8 sampai dengan 10.
Jadi kalau semua satu proposal itu ya antara 20 sampai dengan 25. Jadi saya ingin sampaikan juga dengan Bapak Ibu bahwa jangan hitung halaman sebenarnya. Jadi, kalau kita menghitung halaman itu maka kita akan tidak fokus. Tetapi fokuslah bahwa setiap komponen itu terpenuhi secara sistematis. Saya sering seperti itu dan halaman itu ngekor sendiri dia, terpenuhi sendiri. Ketika komponen itu kita penuhi secara sistematis, bagan-bagan yang ada dalam proposal itu semuanya ada, dengan sendiri, ya dengan sendirinya halaman itu terpenuhi. Jadi nggak usah khawatir dengan halaman sebenarnya. Khawatirlah dengan komponen yang ada di dalam. Baik, Pak. Begitu Ibu ya. Iya, makasih Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ini. Tidak ada ya? Oke, Tidak ada, Pak, baik. lanjut. Setelah saya copy dulu. Oke. Baik. Setelah kajian terdahulu, sub yang harus kita selesaikan berikutnya adalah landasan teori. Ya. Ya, landasan teoritis atau landasan teori itu sama aja, Ibu. Kajian teori Sama saja. Oke, baik Bapak Ibu. Yang berikutnya yang harus kita jabarkan landasan teori. Nah, saya ingin jelaskan dulu landasan, ya. Kemudian apa manfaat atau tujuannya dalam sebuah penelitian. Nah, landasan teori itu adalah pegangan. Masih. Halo? Ya, nggak ada suara ya. Nggak ada suara lagi, kenapa? Betul sekali. Ubed udah siap ya? Mana? Enggak lah. Cuma coret-coret aja terus. Tapi yang tadi itu enggak tercover. Yang kajian terdahulu itu memang harus kita buka lagi nanti. Nggak sampai di kajian terdahulu ya? Iya, kajian terdahulu itu cuma saya buat titik aja nanti kita cari nanti. Oke, baik. Mohon Bapak Ibu yang kalau bisa dimutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru di hidupkan speakernya. Dalam sebuah kenapa ya Pak Amin? Kenapa Pak Amin? Tolong dengan yang lain ditolong pemati saya mikrofon ini. Oke, baik. Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian kita butuh namanya landasan teori. Jadi kalau kita sampelkan misalnya seorang koki, dia butuh landasan teori. Apa landasan teori seorang koki? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Kalau koki itu punya landasan teori ketika masak. Apa landasan teorinya? Ya, namanya resep. Resep itu adalah landasan teorinya koki. Nah, kalau utuh, landasan teorinya apa utuh? Utuh gambar. Ya, gambar atau dalam penelitian itu juga ada orang judulnya tentang metode memasak kuah pli misalnya. Ya, dia lemah, maka dia cari teori memasak kuah pli, carilah resep-resep. Memang gitu. Majalah juga demikian. Jadi kita cari teori-teorinya. Nah, untuk mencari teori itu kita harus membuat kerangka. Dari kerangka inilah nanti kita cari teorinya.
Nah, kerangka itu pun harus sesuai dengan variabel penelitian kita. Ya, harus sesuai dengan variabel penelitian kita. Nah, ini kita contohkan. Jadi kalau ini judulnya, cari buat kerangkanya seperti ini. Pengertian optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Ini cari teorinya. Ya. Ini kita cari teorinya. Kalau kita apalagi butuh teori yang lain, jadi kita buat jabarannya. Kita buat jabarannya lagi, berarti nggak cukup itu. Kita buat jabarannya B-nya apa? Tujuan optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Ini. Apalagi teori, kita cari teori di buku-buku itu, misalnya langkah-langkah atau kriteria ya. Kriteria. Jadi kerangka ini harus banyak baca buku. Jadi tergantung buku apa yang kita baca, nanti kerangka ini akan muncul. Kriteria manajemen kriteria Manajemen berbasis sekolah. Berbasis sekolah. Ya. Pak. Kalau sudah selesai, kita anggap selesai ini, baru kita masuk ke variabel 2. Pengertian, Pengelolaan sumber belajar. Sumber belajar. Ya, banyak buku. Atau ya cari di internet. Kalau Bapak Ibu ingin cari di internet, boleh ya. Boleh carinya itu di Google Scholar. Boleh. Atau cari juga di Morares. Silakan. Ya. Silakan cari di sini, ini semuanya jurnal. Ya, 2 ini semuanya jurnal. Jadi itu sudah ada pengarang, sudah ada penulisnya, sudah ada terbitnya. Nah, ini kalau dalam proposal kita jabarkan seperti makalah, ya. Itu kalau proposal 10 halaman. 10 halaman. Kenapa demikian? Karena memang landasan teori ini nanti ketika jadi tesis dia akan menjadi bab 2. Ya, landasan teori ini ketika sudah menjadi tesis dia akan menjadi bab 2. Karena kita tidak membuat per bab tapi per poin, maka landasan teori ini cukuplah 10 halaman sudah cukup. Kita jabarkan sehingga ketika kita jabarkan atau kita cari teori ini, maka kita sudah paham betul terhadap apa yang akan kita teliti atau paham betul terhadap variabel penelitian kita. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Kak pening depan. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya harus sampai Halo Pak. Pak di Ya, landasan silakan. teori. Siapa nih? Pak Edi Pak.
Ya, Di silakan. di landasan teori itu kan harus ada pendapat orang lain, Pak ya. Pengertiannya, Ya. Pak ya. Berarti itu dibuat footnote atau enggak, Pak? Landasan teori itu kan karena kita mencari teori yang lain, murni itu punya orang lain. Jadi semuanya wajib punya footnote. Namanya saja teori, karena kita belum punya teori sendiri, maka teori ini semuanya ada di pendapat orang lain, di karya orang lain, di teori orang lain. Dengan sendirinya wajib menggunakan footnote. Begitu Pak Edi. Siap, Pak, siap. Kecuali Bapak sudah punya buku, sudah punya teori, yang kebetulan teori itu cocok dengan penelitian baru Bapak. Jadi nggak perlu. Tapi ketika teori itu sudah dibukukan, berarti footnote-nya kan karya sendiri. Tidak masalah, lebih bagus. Begitu ya. Silakan Ibu, tadi yang ditanyakan. Iya. Pak, misalnya kan di pengertian ini kan sudah ditanyakan sama Pak Edi barusan, berarti kan harus ada footnote. Ya memang jelas itu. Minimal Pak, misalnya di A-nya pengertian optimalisasi manajemen berbasis sekolah, minimal berapa pendapat di situ kita ambil Pak? Ya, kalau pendapat tidak ada batasan. Tapi kalau tesis itu batasannya minimal 25 referensi. Oke. Jadi untuk referensi itu ya orang semuanya perbanyak di bab 2 ini atau di landasan teori, karena memang dia murni dari teori orang lain, pendapat orang, ilmu orang lain yang kita ambil sebagai teori kita untuk membantu penelitian kita. Begitu Ibu ya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya, berarti ya? Allah. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut. Berikutnya adalah metode penelitian. Nah, ini. Jadi perlu kita jabarkan satu sub yang namanya metode penelitian. Di mana sub ini atau pada anak judul ini kita akan menjelaskan cara kita melakukan penelitian. Ya, cara kita melakukan penelitian. Nanti pun metode penelitian ini akan menjadi satu bab. Ya. Akan menjadi satu bab, yaitu di bab 3. Kalau proposal dia belum dibuat bab, boleh di sub. Ya. Jadi metode penelitian ini adalah kita akan menjelaskan untuk melakukan penelitian. Nah, untuk khusus sub ini ada beberapa anak sub lagi. Anak sub yang pertama adalah anak sub yang pertama itu adalah jenis dan pendekatan. Nah, ini. Ya, sub yang pertama itu adalah jenis dan pendekatan penelitian. Jadi kita jelaskan dulu. Ya, kita jelaskan dulu. Ya, kita jelaskan dulu yang jenis penelitian. Nah, Bapak Ibu, sub yang pertama kita jelaskan adalah jenis penelitian. Nah, masih ingat nggak ketika kita tatap muka dulu, dalam penelitian ada 2 jenis penelitian. Dari judul saja pun kita tahu kita itu masuk ke dalam kategori jenis penelitian yang mana. Nah, Bapak Ibu,
kalau ini judulnya, ya, kalau ini judulnya Ibu Cut Ubid, ya, kalau ini judulnya Ibu Cut Ubid, ini masuk ke dalam kategori jenis penelitian yang mana? Kuali atau kuanti? Ibu Cut Ubid? Halo, Ibu Cut Ubid. Kalau Ada, ini Pak, ada. judul, kalau ini judulnya, ya, kalau ini judulnya masuk ke kategori mana? Atau jenis penelitian yang mana? Landasan teori Ini yang saya hitamkan ini, yang saya hitamkan ini. optimalisasi manajemen, Pak. Di judul aja ya. Ya, Iya. di judul itu. Itu masuk ke kategori yang mana? Kalau saya ingat saya sudah pernah ya bahwa penelitian itu ada 2 jenis. Yang Iya, pertama kuali, yang Kualitatif. kedua kuanti. Kuanti. Nah, kalau dia di judul ini masuk ke kategori yang mana? Ke jenis yang mana? Wali, Pak. Iya. Ya. Wali, Pak. Kualitatif lah. Wali. Ya. Pasti. Jenis penelitian kualitatif. Jadi kita jelaskan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Nah, ya, setelah kita sampaikan bahwa jenis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ini ya, untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Kalau kita mau sambung lagi, data tentang P1 dan P2-nya. Data tentang optimalisasi manajemen berbasis sekolah dan data tentang apa, Ibu? Tentang apa ini? Tentang pengelolaan sumber belajar. Nah, ini. Jadi ini kita jelaskan ini dalam jenis penelitian. Jadi ketika seminar pun ditanya, Ibu menggunakan jenis penelitian apa? Saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kenapa Ibu pakai kualitatif? Nah, jadi kita jawab untuk mempermudah saya dalam mengumpulkan data penelitian. Dan itu tertulis di proposal. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, dan itu tertulis di proposal. Nah, ini baru kita masuk ke nomor sub berikut pendekatan lagi. Iya, pendekatan. Baru kita masuk ke pendekatan. Pendekatan penelitian. Nah, apa perbedaan antara jenis dengan pendekatan? Kalau pendekatan, dia larinya kepada proses analisis data atau ilmu yang kita pakai dalam menganalisis data penelitian. Jadi kalau dalam ruang lingkup manajemen, jadi pendekatan itu misalnya pendekatan manajemen pendidikan Islam, pendekatan undang-undang pendidikan misalnya,
Karena kita yang teliti itu adalah tentang undang-undang misalnya. Jadi atau tentang pendekatan yuridis itu undang-undang. Jadi pendekatan pendekatan pendidikan Islam, pendekatan sejarah. Ya, jadi ilmu yang kita gunakan ketika mendeskripsikan temuan kita atau menganalisis data. Jadi kalau dilihat dari jenis kalau dilihat dari judul Ibu, contohnya itu pada pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan manajemen pendidikan Islam misalnya, ya. Baru Ya. kita jelaskan apa itu pendekatan manajemen pendidikan Islam. Nah, jelaskan pendekatan manajemen pendidikan Islam adalah ini. Cari lagi di buku, cari di internet, baru dijelaskan. Jadi poin yang penting dalam subjudul ini adalah ini, ya, jenis penelitian yang kita gunakan. Ini dia kualitatif. Baru kita jelaskan kualitatif itu apa. Ini yang penting. Jadi jangan sampai nggak ada dalam narasi kita. Kemudian baru alasannya. Alasan kita menggunakan jenis penelitian ini, ya. Kemudian baru kita jelaskan pendekatannya. Nah, ini pendekatan ini, nah, ya. Baru kita jelaskan pendekatan ini. Nah, baru jangan lupa juga jelaskan apa yang Bapak maksud dengan pendekatan penelitian ini. Dari sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk sub, jenis dan pendekatan. Nah, ini. Jadi anak sub daripada metode penelitian itu adalah yang pertama jenis. Kita menjelaskan apa jenis yang kita gunakan itu. Kalau jenis dia sesuai dengan cara kita mengumpulkan data. Apakah yang kita kumpulkan data itu berbentuk kalimat-kalimat atau berbentuk angka. Jadi kalau sudah jelas kalau angka ya kuanti. Ya. Kemudian pendekatan ya tergantung kepada ilmu yang kita gunakan untuk menganalisis data penelitian. Oke, satu lagi alasannya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan manajemen pendidikan Islam, apa kira-kira? Kalau tadi kan mempermudah untuk mengumpulkan data. Kalau pendekatan ini untuk mempermudah dalam menganalisis Data. Iya. Ya, jadi kenapa kita pakai pendekatan yang ini ya supaya mudah kita menganalisis datanya. Kenapa kita menggunakan jenis penelitian ini? Karena kita untuk mempermudah mengumpulkan data. Iya. Nah, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan di Ini sub Pak, jenis dan pendekatan penelitian. ini kan Pak ada di metode penelitian. Kalau misalnya satu kita taruh lokasi penelitian, baru yang duanya jenis dan pendekatan penelitian, itu bisa Pak? Nah, lokasinya di mana kita jelaskan? Atau nggak perlu? Gimana? Lokasi itu nggak penting di bab 3, Bu. Di sub metode penelitian. Itu nanti di bab 4 juga boleh. Itu nggak wajib ada gitu. Kalau misalnya kita taruh boleh, kalau nggak taruh juga nggak boleh. Bisa Pak? Nggak wajib, Ibu paham lah. Kalau Ibu taruh silakan, kalau nggak taruh silakan. Jadi kalau sudah Ibu taruh berarti di nomor 2 jadinya kan? Iya, benar. Ya, silakan, tidak masalah. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain untuk jenis dan pendekatan penelitian? Jadi
Dari judul saja, dulu saya sudah pernah bilang, dari judul saja kita sudah tahu jenis kualitatif atau kuantitatif. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya Iya. Pak sebentar Pak. Saya memperlihatkan buku ini Pak. Saya boleh Pak pedoman pada buku ini nanti. Buku apa itu? Boleh. Nampak judulnya itu? Ini kan Ya silakan, itu Sugiono kan? ya Sugiono Pak. Silakan, nggak masalah berpedoman dengan itu. Ya diwajibkanlah kita untuk punya buku metode penelitian supaya kalau istilahnya supaya berkat ya. Masa kita menulis buku membuat penelitian tapi kita nggak baca buku penelitian. Iya. Itu kan juga sebagai landasan Ibu untuk melakukan penelitian. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ini. Lanjut terus Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya, karena tidak ada yang tanya, nomor 2, ya, nomor 2 itu dalam sub metode penelitian ada namanya subjek penelitian atau sumber data. Oke. Ya. Jadi boleh memakai subjek penelitian, boleh menggunakan istilah sumber data. Ini nomor 2 ya. Sorry. Nomor 2. Nah, apa itu sebenarnya subjek penelitian atau KTU, tenaga literasi. KTU? Ya. Min ada KTU enggak? KTU nggak ada Pak. TU ada. Ada TU ada. TU ada ya? Ya. Operator? Ada. Operator perlu nggak di sini kalau ini judulnya? Organisasi manajemen. Kurang perlu kayaknya ya. Nggak perlu ya? Iya. Perlu Pak. Oke, Iya. jadi kita jelaskan di sini. Jadi di sini kita jelaskan ya. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Wakil termasuk nggak wakil? Wakil sekolah. Ada wakil. Kalau Min nggak ada sekolah, kalau Min nggak ada sekolah, nggak ada wakil ya? Enggak. Iya. Jadi siapa? Paling Guru Dan tenaga kependidikan. dan tenaga kependidikan. Nah ini. Jadi ini orang-orang inilah yang menjadi namanya subjek penelitian Ibu. Ya. Orang-orang inilah yang menjadi subjek penelitian Ibu. Nah, lain judul, maka lain pula subjek penelitiannya. Jangan nanti dipikir sama semua. Jadi, subjek penelitian itu adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian kita. Ya. Yang kita ya Pak. Kalau ada judul misalnya peran tokoh masyarakat terhadap pendidikan remaja di desa. Pak Gesi, Info Pemuda. Sudah paham berarti. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari judul masing-masing ada yang tidak tahu subjek penelitiannya siapa. Pak, itu subjek pendidikannya ada ditaruh bukan ditulis subjek tempatnya pendidikan, nggak, Pak? Bu. Bukan subjek pendidikan, Pak. Penelitiannya, Pak. Gimana maksud Bapak? Itu kan ada subjek penelitiannya kan kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidikan.
Itu ada disebutkan lagi tempatnya, Pak. Tidak perlu, karena kan sudah jelas penelitiannya di mana dari judulnya. Kalau mau ditambah juga silakan, misalnya Bapak Kepala Sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah Min 31 Aceh Utara, silakan. Nanti jangan diambil kepala sekolahnya Min 35 nanti kan. Boleh. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita masuk satu sub lagi ini. Satu sub lagi. Jam berapa nanti kita, Pak? Sampai setengah 3 lah. Setengah 4 aja, Pak. Setengah 4. Karena saya juga mau berhari Minggu. Ya, sama lah, Pak. Oke, ya, satu lagi ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lagi mengingatkan, saya menunggu saya menunggu jabaran-jabaran yang sudah selesai dikirim saya. Silakan boleh melalui grup, boleh melalui langsung. Saran saya ke grup aja supaya saya mudah mengambilnya. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya yang peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Alat yang digunakan. Ya, instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, apa saja yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian? Misalnya HP Android, HP Android, kemudian alat tulis, kemudian peneliti sendiri. Kemudian pedoman wawancara, observasi, pedoman dokumentasi. Jadi Bapak Ibu, dalam penelitian kualitatif, instrumen yang sering digunakan itu berupa HP, fungsinya untuk merekam, memfoto, itu pakai biasa. Pak Syukri, telepon. Mohon maaf ya, saya matiin dulu. Ya, oke. Baik, mohon ini supaya tidak mengganggu ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah penelitian ada namanya instrumen penelitian. Jadi alat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu adalah HP. Itu fungsinya untuk memfoto, merekam. Maka nanti ketika wawancara pun harus jangan lupa foto, selfie, atau merekam video atau merekam suara. Jadi dengan HP sekarang sudah cukup satu alat. Kemudian alat tulis. Jadi jangan lupa alat tulis di bawah ketika sampai di sana. Kemudian peneliti sendiri, ya ini dia, ini menarik dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah instrumen kunci namanya. Kenapa instrumen kunci? Karena pada penelitian kualitatif tidak dibenarkan untuk mewakili orang lain ke lokasi penelitian.
Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ketika sidang ada mahasiswa ditanya, pernah jumpa dengan kepala sekolah? Ada Pak, sekali. Loh, kok sekali? Iya, selainnya saya suruh kawan mewawancarai karena jauh. Ah, itu salah. Itu bisa Bapak Ibu fatal atau gagal penelitian itu. Kenapa? Dilihat penelitiannya itu kualitatif. Nah, penelitian kualitatif tidak dibenarkan mewakili orang lain untuk melakukan pengumpulan data ke lokasi penelitian. Termasuk melakukan wawancara, termasuk melakukan observasi atau melihat ke lapangan, termasuk meminta dokumentasi. Jadi, harus peneliti sendiri yang datang ke lapangan untuk mengumpulkan data. Makanya peneliti disebut sebagai instrumen kunci atau instrumen utama untuk mengumpulkan data penelitian. Maka dia juga disebut sebagai instrumen penelitian. Nah, yang kedua, pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara itu adalah jadi list pertanyaan, list ke subjek penelitian. Tadi kan subjek penelitiannya ada kepala sekolah, ada guru, ada tendik. Nah, jadi kita siapkan pedoman wawancaranya sebelum melakukan wawancara supaya ketika jumpa dengan subjek penelitian kita tidak nanya yang macam-macam di luar yang kita butuhkan. Ya, sebagai pembuka silakanlah, misalnya Bapak tinggal di mana, sudah punya istri, sudah punya suami, anaknya berapa, ya itu kan waktu perkenalan. Jadi ketika sudah mulai masuk ke dalam yang kita butuhkan itu sudah fokus. Yang kedua adalah pedoman observasi, yaitu kita buat list, ya, kita buat list apa yang mau kita lihat di sana. Jadi jangan sampai kita ke sana itu nggak tahu mau lihat, ketika pulang nggak ada terbayang apapun yang seharusnya kita lihat. Jadi kita buat list, nanti saya akan kasih contoh di pertemuan ke depan, saya akan kasih contoh pedoman wawancara, saya akan kasih contoh pedoman observasi, dan saya kasih contoh list dokumen-dokumen yang Bapak Ibu butuhkan sehingga ketika kalau kasih penelitian tidak minta 2 kali dokumennya. Tadi kan TU itu marah juga kalau mintanya nggak sekalian. Hari ini minta dokumen guru, besok minta dokumen siswa. Jadi sekali minta. Maka kita buatlah sejenis instrumen untuk memudahkan kita ketika ke lapangan. Oke, Bapak Ibu, inilah instrumen penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini Zoom kita 1 menit lagi. Halo Pak. Jadi Pak, Ya, setiap tadi kan ada wawancara tuh Pak kan. Itu instrumennya kan apakah harus ada dokumentasi untuk foto Pak? Ya, setiap kegiatan ada di lokasi penelitian, ketika Bapak Ibu ke lapangan, tetap wajib ada dokumentasi sebagai tanda bukti Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Baik ketika wawancara, baik ketika observasi, baik ketika minta dokumen di lokasi penelitian. Oke? Ya, saya keluar dulu, nanti masih ada waktu 15 menit, saya bagi lagi share linknya ya.
Itu mana tuh? Pak Supri mana ada katanya misalnya ya. Mana ada buat penelitian itu? Itu penelitian orang lain itu. Ya, penelitian orang lain itu diambil itu. Enggak. Jadi dokumen itu disimpan supaya ya jaraknya disimpan tuh kayak kita menyimpan arsip lah, barang-barang 5 tahun, 7 tahun. Sehingga nanti ketika ada masalah, kita sudah siap dengan dokumennya. Itu sebagai pegangan aja, Pak Edi ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Ya Pak. Ada lagi yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kebersamaan ini. Jangan lupa terus menyelesaikan tugasnya karena saya ingin sampaikan kita tidak ada final, ya. Kita tidak ada final. Finalnya adalah proposal judul yang sudah di ACC. Dan saya tidak mau nanti ada judul baru selain daripada judul yang sudah di-list oleh komisaris. Nah, kalau ada perubahan, sesegera mungkin menyampaikan. Ya, supaya di-list, diperbaiki listnya, supaya nanti saya tidak curiga apakah proposal ini memang dari awal atau sudah selesai dari sebelumnya. Dan saya ingin sampaikan, saya tidak mau menerima proposal, formatnya berbeda dengan yang kita sampaikan. Ya, formatnya berbeda dengan yang kita sampaikan. Kemarin ada beberapa itu berbeda, jadi saya tolak langsung. Entah dari mana itu istilah-istilah lain datang, padahal kita sudah sampaikan istilah yang biasa kita gunakan dalam penelitian di pasca sarjana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Saya tunggu kalau kepingin tugas Bapak Ibu atau proposal Bapak Ibu saya baca dulu, sehingga nanti di akhir daripada pertemuan ini Bapak Ibu sudah yakin bahwa proposal itu sudah bagus atau sudah layak untuk diseminarkan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.